Halo, assalamualaikum sahabat kreatifku semuanya ya. Tanpa terkecuali, jumpa lagi dengan channel Tukang Kreatif 09. Berinovasi dan berkreasi dengan tujuan solusi dan efisiensi. Kali ini bonus buat teman-teman semuanya. Masih tetap dalam seputar tutorialan YouTube. Oke, ini yang versi keempatnya. Oke, cus. Oke, sebel gini aja ya. Udah 1 bulan nggak terawat. Jadi pada kotor semuanya teman-teman. Jadi untuk ini tutorial yang keempat Pak ya. Saya akan memberikan cuma-cuma buat kalian semuanya. Ini saya di YouTube, apalagi khususnya buat YouTuber pemula tanpa terkecuali. Oke, ini ilmu bermanfaat. Kita ambil dagingnya. Kalau kita makan daging, misalkan kita makan daging sapi, ambil aja dagingnya. Jangan dimakan bulunya, jangan dimakan kulitnya. Nggak apa-apa sih kalau jadi kerupuk rambal itu nggak apa-apa. Cuman lebih baik dagingnya. Kalau makan kacang, jangan dimakan kulitnya, dimakan aja isinya. Sama seperti keilmuan tentang YouTube ini. Ini teman-teman aku berbagi ya. Nah, aku mau kasih resep untuk yang keempat. Jadi, cara membangun performa video di YouTube. Bagaimana caranya? Nah, ini yang keempat loh ya. Nanti aku kasih yang terakhir kelima. Jadi setelah itu kembali lagi ke tutorial bangunan seperti semula. Ini demi teman-teman semuanya. Oke, kalau sempat nangkring di channel ini, tolong ikuti dagingnya ini ya. 4 sama 5 terakhir nanti. Nah, cara membangun performa video di YouTube. Langkah pertama apa? 1. Oke, diingat ya. Ini kita bikin cepat aja. Tapi diinget-inget. Tentukan channel dan calon penontonmu. Oke, tentukan channel dan calon penonton kalian. Kita harus memahami paling tidak nih, punya sasaran. Oke, yang sudah terlanjur kita belokkan aja. Misalkan kita ke arah memasak. Oke, kalau konten masak, channelnya berarti ke arah memasak. Oke, berarti penontonnya mayoritas rata-rata itu banyak yang ibu-ibu. Sasarannya udah jelas nih, ya kan? Banyak ibu-ibu, banyak cewek-cewek, cowok juga ada yang suka-suka atau hobi masak, yang suka masakan nikmat. Nah, paling enggak kita udah tahu sasaran kita nih. Kalau kita channel kita tentang memancing, berarti sudah jelas orang-orang yang suka mancing, teman-teman kita yang suka refreshing, nyari ikan sama memancing. Itu harus jelas sasarannya ya. Pertama, inget-inget. Jadi bangun saat ini juga yang udah terlanjur kita memperbaiki performa, arahkan aja. Terus sama ini tontonannya, sebenarnya yang kelima ini aku coba sendiri. Kalau bisa tontonan kita di channel ini, misalkan nih saya di channel masak, tontonan lagi kita ya nyakrep orang-orang masak gitu. Kalau ada yang lain Kak, nggak ada masalah, kita harus berbagi yang sering-sering tentang komunitas masak, yang subscribernya banyak tuh, yang ini. Pertama anggap aja mungkin sekilas teman-teman udah paham nih ya, pokoknya seputar masak. Iya kan, hajar aja di situ. Belum penggabungan video nih, penggabungan video itu yang kelima. Oh, ada istilah penggabungan video. Woi, jangan salah teman, itu malah dagingnya itu nanti. Yang ini aja melalui yang keempat ini, insya Allah Anda akan cepat untuk dimonet, ya kan? Cepat untuk membangun sebuah channel. Sekarang yang kedua nih, gabungkan durasi video. Gabungkan durasi video bagaimana ya menggabungkannya? Nah, kita harus bisa menggabungkan karena kita harus tahu target penonton kita nih. Channel apapun, seperti saya di tutorial bangunan ini, berarti saya harus punya sasaran. Kebiasaan penonton itu ada 3 step, ya kan? Menggabungkan durasi video. Ada durasi pendek. Orang-orang yang nggak suka lihat lama-lama nih, dia mungkin sekilas untuk hiburan, scroll, berarti dia shorts, suka video shortnya. Atau mungkin penggemar kalau di aplikasi yang lain itu ya, yang tok itu ya, itu banyak. Jadi dia sukanya yang singkat-singkat aja. Wah, mungkin kejar kuota atau memang dia sukanya segitu. Nanti aku cepat bekerja, nanti ada kegiatan ini. Jadi yang pendek-pendek aja, scroll chat, terus subscribe tes. Nah, banyak Kak orang seperti itu, banyak. Nah, ada yang fitur jangka menengah. Nah, biasa itu yang shorts itu kan orang-orang sukanya yang di bawah 1 menit. Nah, ada juga mungkin kalau dia kependekan juga enggak ini, kalau kepanjangan dia males. Berarti fitur menengah. Nah, durasi yang menengah ini
harus kita ambil perannya juga. Jadi nanti untuk uploadan, sebentar aku jelasin dulu ya. Durasi menengah itu banyak peminatnya juga. Berarti antara di atas 1 menit sampai di bawah 8 menit. Di atas itu dia males. Mungkin tutorial yang dia lihat ini seperti aku sendiri aja, mungkin tak lihat, oh ini kayaknya mantep nih. Tapi rata-rata mungkin aku cari yang durasi pertengahan, misalkan ada yang 6 menit, aku 7 menit, pasti kan aku lihat dulu. Nah, berarti kita harus bisa menjerat basic penonton di situ ya, untuk durasi menengah. Selain itu, ada orang itu mungkin memang mencari di penelusuran untuk basic keilmuannya, misalkan cara memasak rendang biar enak gini pakai bumbu ini, nah, misalkan, atau cara membuat rumah dari 0 sampai jadi. Berarti dia kan suka yang panjang, karena kan butuh detail. Berarti itu 8 menit ke atas, itu yang durasi panjang. Nah, semuanya harus bisa kita jerat. Orang-orang seperti ini suka yang panjang, misalkan podcast juga panjang, film, animasi atau apa itu panjang. Nah, itu harus kita bisa mengikuti perilaku penonton, karena bukan kemauan kita, tapi sebenarnya kita menyuguhkan sebuah channel ini untuk mereka sebenarnya, untuk hiburan mereka, untuk keilmuan mereka, mungkin untuk inspirasi mereka gitu. Jadi kita sama-sama juga pencari, juga pemain di sini. Nah, kalau yang mau menjadi konten kreator di YouTube, harusnya kita bisa mengikuti alur dan keinginan penonton. Kan ada 3 corak tadi ya. Jadi ada yang suka durasi pendek, durasi menengah, dan durasi panjang. Gabungkan. Untuk durasi shortnya yang sering upload, paling enggak dari semua video yang dikeluarkan, misalkan 100 video nih, 40%-nya short, 30%-nya fitur menengah, 30%-nya fitur panjang. Berarti nanti semuanya ini akan kalian punya penggemar dari masing-masing fitur. Karena sesuai data analitik nanti, orang yang suka pendek berarti suguhannya banyak yang video short. Terus pasti ke situ lah. Karena nanti untuk ini yang kelima aja ya, untuk jelasnya. Tuh, Anda pertama sudah paham, kedua sudah paham, tinggal 3. Ketiga ya. Yang ketiga, oke, ambil kesimpulan dari penayangan video. Oke, misalkan nih kita ini mungkin sukanya nge-vlog. Oke, berarti video-video kita kan tentang vlog. Sudah kita ambil tadi fitur pendek, fitur menengah, fitur panjang. Nah, ramenya nanti di vlog tentang apa misalkan. Nah, kita ambil kesimpulan dari penayangan video itu ya. Nah, tayangan sama penayangan kan beda. Lihat aja penayangannya berapa, dilihat orang 80 orang, 50 orang, 20 orang, nggak apa-apa. Tapi rata-rata suatu saat ada uploadan itu mungkin tentang kita nge-vlog tentang keindahan alam pedesaan, satu misalkan di kampung-kampung gitu. Atau kita nge-vlog di air terjun, oh ternyata rame di waktu nge-vlog di alam pedesaan nih. Rata-rata viewernya, penontonnya itu bagus, besar-besar ya. Bahkan mungkin antar ratusan, bahkan bisa jadi ribuan, syukur alhamdulillah. Di situ analitik cepat bergerak dengan sendirinya. Nah, hajar aja yang sering tentang mungkin ya itu alam pedesaan, viewer tentang itu ya. Jadi tapi air terjun, oh nggak apa-apa, nanti suatu saat dia di vlog lagi, tapi dikurangi ya. Kalau mau mengerucutkan performa lo ya, performa video ini biar cepat meningkat. Nah, channel kita akan cepat direkomendasikan, secara otomatis itu akan direkomendasikan oleh YouTube, dan mungkin sering nangkring di sela-sela waktu orang nyekrol itu, di 10 besar, 15 besar itu, salah satunya masuk lah, kita sebagai pemula video kita masuk lah, ditawarkan lah, ibaratnya direkomendasikan. Biasanya ada notifikasi itu direkomendasikan. Nah, seperti itu. Jadi saat rame-ramenya, seperti aku lagi rame shot tentang video shotku kan rame tentang Gerindra ya, pemakaian Gerindra, cara menggunakan Gerindra, macam-macam lah itu, tentang cara potong. Aku aja Gerindra, viewersnya bagus-bagus teman-teman. Tapi aku juga butuh yang lain, soalnya aku butuh banyak kemanfaatan di sini tentang pekerjaan bangunan ya. Jadi semuanya itu, hidup adalah pilihan. Seperti aku bikin tutorial YouTube ini, sebenarnya ini kan bukan tempatnya ini, tetapi karena rasa terima kasihku atas dukungan teman-teman, aku bagi ilmu ini untuk teman-teman gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu. Satu apa? Saya ingatkan lagi ya, aku ulangi ini terakhir ya, ulangi lagi ya. Satu, tentukan channelmu dan calon penonton kalian, calon penontonmu, calon penonton kita bersama. Oke. Dua, gabungkan durasi video, pendek, short, menengah, dan panjang. Oke. Yang ketiga sekarang, ambil kesimpulan dari penayangan video, rata-rata performanya.
punya 100 video nih, atau 50 video nih, atau 20 video, kan udah bisa kita detek. Yang viewernya rame itu yang apa, dan mengulas tentang apa, itu kita kerucutkan aja di situ, yang sering upload tentang itu. Misalkan cara pasang keramik, misalkan rame, ajar aja ke situ. Ini sekedar berbagi. Oke teman-teman, baik. Masih ada yang lupa nih, ini penting ini. Buat yang baru nongkrong, ya kan, yang sudah nonton silahkan di like. Yang baru nongkrong di channel ini, tolong like, komentar yang positif, dan subscribe. Dan mungkin untuk super tanknya monggo. Dengan tujuan apa? Kalau teman-teman nanti masuk super tank, kita secara langsung akan promosikan juga nih teman-teman, nanti ya bergiliran lah kita mulai mengaktifkan fitur ini. Tapi nanti apa? Insya Allah duit yang terkumpul nanti suatu saat kita kumpulkan untuk komentar-komentar yang positif, yang bagus, untuk perkembangan channel kita bersama. Nanti mungkin untuk TK09 kita kasih logonya ya. Nah mungkin sementara topi dulu lah, suatu saat kaos lah kita bagi ke teman-teman. Mungkin kita pilih 10 orang pertama nih yang benernya bagus-bagus sesuai pilihan, kita kirimkan ke situ. Oke, nah itu untuk kelanjutannya. Untuk sesi yang kelima udah kita persiapkan nih, bagaimana algoritma itu bekerja. Bagaimana? Tenang, ada resenya teman-teman. Semuanya itu ada rumusnya. Terus tujuannya apa? Ya, biar channel kita cepat nangkring dan direkomendasikan oleh YouTube, kita segera bisa monet dan bisa gajian. Gitu. Jangan terlalu berpikir pusing, berpikir panjang. Nah, nanti bisa cepat ubanan. Aku udah ubanan. Umurku 52 loh teman-teman. 52. Tapi kita bikin santai aja. Jalani aja. Kalaulah itu suatu saat Anda sebagai konten kreator dan dapat hasil, itu rezeki Anda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.